Oke guys, balik lagi di sini. Gua mau merekap sebuah manhwa yang kayak mirip solo leveling lah. Dari lemah banget menjadi overpower kayak ada sistem. Gak usah banyak mang-miming. Ini dia ceritanya. Jangan di skip, oke? Chapter 1 Kenapa Harus Aku? Hujan mengguyur deras malam itu. Seorang pemuda terjatuh di tanah, tubuhnya basah, penuh luka, dan kehinaan. Di depannya, dua pria berdiri dengan angkuh, menatapnya seolah dia bukan siapa-siapa. Jangan pikir, karena orang tuamu sudah mati, kamu bisa bebas dari utang. Bentak pria berbadan besar. Utang seorang ayah harus dibayar oleh anaknya. Dan sekarang, kamulah yang harus menanggungnya. Pemuda itu menggertakkan giginya, menahan amarah, dan air mata yang nyaris tumpah. Dengan suara bergetar, dia membalas, "Orang tuaku meninggal karena menambang untuk kalian. Seharusnya, kalianlah yang ganti rugi padaku." Tapi tak ada belas kasihan, hanya hujan, dan suara ejekan yang membanjiri kepalanya. Dalam kegelapan itu, dalam rasa sakit yang terus menghantam, dia hanya bisa mengerang palan dan berteriak dalam hati, "Kenapa harus aku?" Saat dunia berada di ambang kehancuran, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan mereka awakening. Tapi untuk orang seperti kami, harapan itu cuma setipis benang. Lebih besar dari selama kamu bisa melakukan awakening, kata mereka. Orang-orang sepertimu masih punya harapan. Harapan yang mereka maksud adalah mempertaruhkan nyawaku demi kemungkinan 1 banding 1000. Harus ada yang berani mencoba, kata mereka lagi. Tapi kenapa harus aku? Aku bertanya, kalau kemungkinannya cuma 1 dari 1000, kenapa kalian sendiri gak coba? Tapi mereka hanya diam, menatapku dari balik topeng mereka. Pengecut, takut mati. Jadi karena kalian takut mati, aku yang harus berkorban. Darah mengalir di bibirku, tubuhku remuk. Tapi amarahku membakar lebih kuat dari rasa sakit. Saat itu juga, aku bersumpah, kalau aku berhasil selamat, dunia ini bakal melihat apa yang terjadi saat sampah seperti aku benar-benar bangkit. Kenapa harus aku? Saat semua orang memilih menyerah, aku malah bertahan. Dihajar, diinjak, dihancurkan. Tapi aku gak pernah tunduk. Kalau aku lemah, emangnya kenapa? Siapa bilang yang lemah harus mati? Di ambang kematian, sesuatu bangkit dari dalam diriku. Sistem aktif, menghubungkan ke entitas tak dikenal. Shadow System telah aktif. Sen berpindah. Namaku Lie, seorang operatif dari dimensi lain yang sudah terlatih. Setiap hari aku pakai Hamsam Suit dan mempertaruhkan nyawa masuk ke dimensi lain untuk menambang batu energi. Salah satu dari orang tersebut berkata kepadaku, "Kerja bagus untuk bulan ini. Kalau laju kerjamu terus seperti ini, kamu mungkin bisa lunasi utang orang tuamu dalam setahun atau lebih." Dia menepuk pundakku. "Mungkin kalau aku terus bekerja selama 35 tahun lagi, aku bisa membeli apartemen kecil." Aku menjawab, "Ya, ya, aku akan kerja keras, terus bekerja keras." Tapi dalam hati, aku menggerutu. Dasar kapitalis tanpa hati. Setelah hutangnya lunas, aku pergi dari sini. Kerjaan lagi 35 tahun, kerjain aja sendiri. Sen berpindah. Terdapat 2 mobil yang sedang melaju ke dalam sebuah gate. Radiasi dimensi lain memiliki kemungkinan 1 banding 1000 untuk membuat orang biasa berubah jadi orang yang telah awakening. Tapi itu juga mematikan. Kalau bukan terpaksa, siapa yang mau rela memakai baju pelindung dan bekerja di dimensi lain? Sen berpindah lagi. Salah satu dari antara mereka berkata, "Apa itu orang yang kamu bicarakan? Yang orang tuanya meninggal kecelakaan 3 tahun lalu. Bukan cuma tidak dapat ganti rugi, dia malah ditinggal dengan utang." Sang rekan menjawab, "Iya, waktu itu grupnya ngotot. Kalau orang tuanya penyebab kerugian, sejumlah 1 juta dolar. Kasian banget anak itu." Pria yang tadi kembali berbicara.
Apa yang kasihan dari itu? Menurutku dia cuma lemah. Kalau aku mempertaruhkan semua biar perusahaannya ganti rugi. Rekannya menjawab, aku kira kamu mau bikin mereka bayar dengan nyawa. Yang satunya menjawab, apa kamu bodoh? Mereka udah mati. Ambil nyawa mereka mau ngapain? Dapat uang itu jauh lebih berguna. Li yang menyaksikan hal itu berkata dalam hati, lemah. Terkadang seseorang menjadi lemah bukan karena dirinya sendiri, tapi karena masyarakat. Karena dunia ini sudah gila. Lihat, di dalam mulut gua, Sufi Faisal berkata, semua sudah siap, saatnya mulai bekerja. Tetapi tiba-tiba, ada sebuah lorong Tuhan jatuh dari atas. Salah satu dari mereka berkata, lorong Tuhan? Sang supervisor menjawab, runtuh. Runtuh apa? Itu cuma gempa kecil. Kenapa kalian teriak-teriak gempa? Seseorang menjawab, aku nggak pernah dengar ada gempa di dimensi lain. Rekannya menimpali, ya, aku udah pernah kerja di banyak zona dimensi. Nggak pernah dengar adanya gempa. Apa mungkin itu monster yang muncul? Sontak yang lainnya pun ikut berbicara. Kalau gitu, mestinya kita nggak usah kerja di sini lagi. Aku dengar tempat ini dulunya pernah ada alien. Yang lain berkata, makhluk itu lebih susah ditangani daripada insektoid atau binatang. Benar, lebih baik kita berhenti. Terlalu bahaya. Sang supervisor berkata, semua diam. Zona ini sudah dibersihkan dari alien oleh para advance 3 tahun lalu. Tidak mungkin mereka muncul lagi kalau kalian terus cerewet. Dan tiba-tiba, sebuah jari monster menembus perutnya. Sontak yang lainnya pun kaget tidak terkecuali Lee. Dia berkata, ini alias. Sontak yang lainnya langsung panik dan melarikan diri. Kekacauan terjadi di mana-mana. Banyak rekan Lee yang sudah terkena tusukan monster-monster tersebut. Lee sembari melarikan diri, berkata dalam hati, kita berada lebih dari 10 kilometer dari pintu keluar retakan dimensi. Apa dengan lari kita bisa selamat? Dia terus mencoba berlari. Ini sudah benar-benar di luar kemampuan manusia untuk menghadapi. Kemudian terlihat sosok rekan Lee yang terlempar mengarah ke arahnya. Dan tiba-tiba Lee terpental menuju bebatuan di sana. Lee kemudian terpental, berusaha bangun. Dia terbatuk. Yang lainnya rekan-rekan Lee sangat panik. Dia menuju mobil. Dia berkata, nyalakan mobilnya, tunggu aku. Diikuti dengan suara rekan Lee yang sedang keluar. Lee yang menyaksikan itu pun berkata, ajak aku juga. Tetapi setelah mengemudikan mobil itu, rekan-rekan Lee terkena serangan oleh monster tersebut. Mereka meminta tolong berteriak minta tolong. Monster-monster itu mengejar orang-orang di dalam kendaraan. Dan tiba-tiba buar. Kendaraan itu meledak, melemparkan monster tersebut. Lee yang melihat itu menyadari sesuatu. Monster itu memiliki kelemahan terhadap api. Tiba-tiba Lee memiliki ide. Layak dicoba. Terlihat makhluk monster itu ingin menyerang Lee. Lee berkata dalam hati, siang, di kanan ada lagi. Dia mencoba mengambil sebuah obor. Ketika dia sudah mendapatkannya, dia berusaha menebaskan obor itu terhadap monster tersebut. Pergi kau, seperti yang terlihat, monster-monster itu ketakutan dengan api. Lee berkata, dengarkan semua, makhluk-makhluk itu takut sama api. Kemudian, Sin kembali ke masa lalu. 10 tahun yang lalu gerbang tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Makhluk serangga, monster, dan alien dari dimensi lain bermunculan melalui gerbang dan menyapu bumi. Hanya mereka yang telah berevolusi, yang terbangun oleh radiasi yang memiliki kekuatan untuk melawan monster-monster tersebut. Kemunculan orang-orang yang berevolusi bukan hanya memungkinkan umat manusia untuk menutup gerbang, tapi juga membuka era baru untuk penjajahan dan pengembangan energi dimensi baru bagi umat manusia. Sayangnya, kami bukanlah orang yang telah berevolusi.
Kami hanyalah orang biasa. Bertahan hidup di dunia ini saja sudah menghabiskan segala tenaga kami. Setelah melihat banyak orang yang sangat ketakutan, kami mengumpulkan sebanyak mungkin bahan yang mudah terbakar. Monolog kembali dilanjutkan. Menghadapi monster dari gerbang, kami bahkan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Terlihat seorang anggota lainnya sangat ketakutan. Dia berkata, tapi obor ini juga tak akan bertahan lebih lama. Namun Lee kemudian menjawab, ruang penyimpanan. Ada bensin di ruang penyimpanan. Setelah kita blokade pintunya dengan AP, mungkin kita bisa bertahan sampai tim penyelamat tiba. Berdiri saling membentuk lingkaran, dan mundurlah perlahan. Bagus, cepat siramkan bensin di pintu masuk. Terlihat semua orang melakukannya. Bensin kemudian terjatuh. Santer di tangan berusaha melemparkan obor api yang berada di tangannya. Lalu terlihat monster itu terbakar oleh bensin yang telah ditumpahkan. Salah satu dari teman Lee berkata, Lee, terima kasih. Kalau buka, karena kau kita sudah mati di luar sana. Ya, kalau ada apa-apa, katakan saja. Aku pasti akan membantumu. Kemudian perhatian Lee teralihkan oleh sesuatu. Dia berkata, patung ini. Salah satu rekannya kemudian berkata, ini ditemukan sudah lama di dalam terowongan tambang. Aku rasa pengawas yang berencana menyelundupkannya untuk dijual di pasar gelap. Jadi ia menyimpannya di sini. Lee berkata, kelihatannya cukup guna. Namun rekan Lee lainnya langsung berkata melalui radio, Sektor 7. Tambang Sektor 7. Jawab kami. Kalian menerima ini? Ada berita? Cepat tanyakah? Apakah mereka akan datang untuk menyelamatkan kita? Seru orang tersebut. Sektor 7. Pesan diterima. Kami diserang oleh alien dan sangat membutuhkan bantuan segera. Bantuan akan datang. 2 jam. 2 jam? Semua sangat kaget. Apa tidak bisa lebih cepat lagi? Henin. Semua terdiam. Banyak yang mulai panik. Seseorang berkata, sekarang kita harus bagaimana? Energiku sudah hampir habis. Daya pelindung di pakaian kita cuma bisa bertahan 1,5 jam lagi. Rekan lainnya berkata, aku tidak tahu. Aku tidak mau mati. Masih ada istri dan anak-anak yang menunggu di rumah. Yang lainnya berkata lagi, bagaimana kalau kita nekat menembus saja? Kalau ada satu-satu saja yang bisa kabur, itu lebih baik daripada kita diam dan mati di sini. Lee menyaksikan itu. Dia terdiam. Terlihat dia menatap angka dalam seragamnya. Energi di pakaian ini sudah tidak banyak. Semoga penyelamat tiba. Lalu terdengar seseorang yang berkata, semua orang diam sebentar, dengarkan aku. Energi di pakaian semua orang tak cukup untuk sampai ke seberang. Dalam situasi ini, seseorang harus berkorban, seperti orang-orang tua atau anak yatim. Dia menyodorkan sebuah kayu kepada semua orang. Ia terlihat menjijikan. Dia berkata lagi, kalian tak punya keluarga dan hanya terbenam dalam hutang. Hidup kalian hanya penderitaan. Dia mengarahkan kayunya kepada Lee. Ia berkata lagi, jadi, bagaimana kalau kau memberikan baterai pelindungmu padaku? Lee berkata, kau. Lalu orang itu langsung mengayunkan kayunya ke arah Lee. Lee berusaha menangkis. Seseorang itu langsung berkata, mau melawan? Apakah kau masih punya tenaga untuk dilawan? Terlihat rekan satunya menghampiri. Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kau melawan. Biarkan aku bantu kau supaya kau terpapar. Siapa tahu bisa memicu kebangkitanmu. Benar, kalau kau terbangun, kau mungkin jadi pahlawan penyelamat kita. Lee menyaksikan itu. Dia berkata, bajingan, kalau aku terbangun, hal pertama yang kulakukan adalah membunuhmu. Terlihat Lee sudah tidak memakai seragamnya. Orang itu berkata, kesempatan untuk terbangun cuma 1 dari 1000. Kau kira dirimu seberuntung itu? Sang rekan kemudian mengambil 1 baterai dari seragam Lee. Dia berkata, 1 baterai lagi.
Li berusaha mengambil sebuah masker. Ia tampak terbatuk-batuk. Penindas itu segera mengancam rekan-rekan lainnya. Jadi siapa yang coba kita bangkitkan selanjutnya? Terlihat mereka sangat ketakutan. Mereka mulai saling mendorong orang lain untuk menjadi tumbal. Ambil punya mereka. Jangan punya aku. Yang lain pun kabur. Salah satu anggota itu lari menuju sebuah truk. Orang yang mengejar berkata, "Hentikan dia." Orang yang menuju truk itu berkata, "Sial, kalau kita akan mati, lebih baik mati bersama." Terlihat sebuah patung jatuh, tertabrak oleh truk itu. Penindas itu berkata, "Hentikan dia sekarang. Kalau dia menghancurkan blokade api di pintu masuk, kita semua hancur." Dia menjatuhkan api di luar. Alin langsung berlari masuk. Semua orang panik. Li yang terbaring di tanah melihat patung itu dan berkata, "Kau sedang tertawa?" Terlihat patung itu mengeluarkan ekspresi yang sangat menakutkan. Li berkata, "Bahkan kau patung bodoh, ikut mengecekku." Setelah itu, patung batu jelek ini juga menertawaiku. Terlihat sebuah monster menghampiri Li yang sedang terkapar. Monster itu menginjak patung tersebut dan segera ingin menghabisi Li. Li berkata dalam hati, "Kenapa? Kenapa aku harus menanggung semua ini?" Terlihat Li didekap oleh monster tersebut. Tiba-tiba, Li terkena tusukan dari monster itu. Ia berkata dalam hati, "Apa hanya karena aku lemah?" Flashback, Li kecil terdiam, dikelilingi oleh suara cacian orang-orang. "Cepat pergi, orang tuamu sudah mati. Jangan harap kami kerabat miskin ini akan membesarkanmu. Kalau tidak bisa bayar sewa, pergi saja. Jangan pikir, karena orang tuamu mati, kamu tak perlu bayar hutang." Sen berpindah. Seseorang berkata, "Pergi. Aku tidak menerima orang yang punya hutang." Terlihat seorang anggota grup mengintimidasi Li. "Apa kau sudah gila? Ingin menyelidiki bagaimana orang tuamu meninggal? Masih ingin menuntut grup?" Seseorang melemparkan kertas ke arah Li. "Lebih besar dari ini, semua surat tuduhan yang kau kirim. Semuanya sudah sampai di tanganku. Kau tidak mau kompensasi, hanya ingin kebenaran, aku akan memberimu kebenaran." Orang itu segera pergi menuju gedung grupnya. Dua orang preman menindas Li. Orang tadi kembali berkata, "Kebenarannya adalah orang tuamu yang tidak berguna itu melakukan operasi ilegal. Itu menyebabkan insiden. Kami tidak hanya tak akan memberi kompensasi, tapi juga akan menuntutmu atas jutaan kerugian yang disebabkan orang tuamu." Melihat itu, Li hanya bisa menggenggam tangannya erat. Lalu ia ditendang oleh salah satu preman. "Bukankah lebih baik kalau dulu kau tanda tangan kompensasi? Terima puluhan ribu dan diam saja. Kenapa harus kebenaran?" Orang itu melanjutkan, "Hutangmu sekarang jadi tanggung jawabku untuk ditagih. Bunga 30.000 per bulan. Lunasi prinsipal dalam 3 tahun. Setiap tanggal 15 aku akan kirim orang mencarimu. Kalau tak ada uang, jangan salahkan mereka jika bertindak." Terlihat Li terpental. Orang itu berkata lagi, "Aku jadi kasihan melihatmu. Akan kuberi satu jalan, pergilah jadi dimensional miner. Mungkin itu satu-satunya cara melunasi hutangmu. Kembali ke masa kini." Li berkata dalam hati, "Mati atau hidup, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Apa salahnya menjadi lemah? Siapa yang menentukan bahwa lemah harus patuh menerima kematian?" Li menggigit bis monster tersebut. Monster itu marah dan melemparkan Li ke bawah. Bau bis ini benar-benar menjijikan. Tiba-tiba muncul suara misterius. "Apakah gigitan itu bisa membangkitkan potensialmu? Apa kau kira bisa meledakkan potensimu? Ternyata cuma perjuangan sia-sia sebelum kematian." Li berkata dalam hati, "Untung aku menggigitnya. Bagaimana dengan patung batu busuk itu?" Patung itu berkata, "Sekarang, aku hanya bisa menyelamatkanmu selama kau dengan patut menyerahkan tubuhmu padaku." Li kemudian berkata, "Aku tidak mau.
Aku lebih baik mati daripada dipermainkan, terutama oleh monster jelek sepertimu. Sang patung itu kembali berkata sambil tertawa. Lebih baik mati daripada menyerah. Terlihat bis monster itu kembali ingin menghabisi Liye dengan menginjaknya. Patung itu berkata lagi, "Bodoh, kau pikir kau punya kualifikasi untuk menolakku?" Sebuah sistem muncul. Sistem aktif. Terlihat monster bis itu dikelilingi oleh aura gelap. Tiba-tiba, monster itu tersungkur ke bawah. Patung itu menggunakan skillnya, ia memperbesar kakinya. Tadi yang menginjak patungku. Semut itu kau ke AY? Monster bis itu diinjak dengan sangat mengerikan. Patung itu berkata lagi, "Aku ini sangat pendendam." Terlihat sangat epik dengan adegan ini. Di belakang Li yang kini telah berubah menjadi satu dengan patung itu terdapat monster lain yang muncul. Sang patung yang telah bergabung dengan Li berkata, berisik sekali. Tiba-tiba, sebuah energi gelap meledak ke segala arah. Monster bis itu langsung terkapar mati tak berdaya. Patung itu yang kini satu dengan tubuh Li berkata lagi, baunya memang menjijikan. Selanjutnya, untuk para sampah ini. Tiba-tiba, patung itu melalui tubuh Li. Yi menggunakan skill terhadap orang-orang yang pernah menindas Li. Orang-orang itu ketakutan dan berteriak, "Li, apa yang ingin kau lakukan? Kalau kau berani menyentuhku, aku akan melaporkanmu." Namun Li yang kini dikendalikan atau dikuasai oleh entitas patung itu berkata, "Aku penasaran. Bagaimana reaksimu, Li? Setelah tubuhmu ini, ku kembalikan." Dan itu dia cerita kali ini. Besok akan saya lanjutkan part 2-nya guys. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Dukung Mimin terus. Oke. Bye bye.